Bukan karena hal itu sulit hingga kita tidak berani, tapi karena kita tidak berani, hal itu menjadi sulit. Kutipan dari filsuf Stoik Romawi ini menyentuh inti dari peran keberanian dalam menentukan arah hidup kita. Dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian, kemampuan manusia untuk menciptakan masa depan bukanlah soal keberuntungan semata, melainkan hasil dari kesadaran dalam berpikir dan keberanian dalam bertindak. Pikiran dan tangan adalah dua instrumen utama dalam membentuk realitas. Pikiran melahirkan gagasan, sementara tangan mewujudkannya dalam tindakan nyata. Di tengah arus zaman yang berubah cepat, memahami kekuatan keduanya bisa menjadi kunci untuk menghadapi tantangan dan menjemput peluang masa depan. Sejak dahulu kala, manusia telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengubah lingkungan dan nasibnya sendiri. Peradaban yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari ribuan bahkan jutaan gagasan yang diwujudkan melalui kerja keras tangan-tangan manusia. Dari piramida Mesir hingga pencapaian teknologi digital masa kini, semua itu tidak terlepas dari kekuatan berpikir yang tajam dan keterampilan praktis yang disiplin. Inilah bukti bahwa masa depan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, melainkan sesuatu yang diciptakan, dengan visi dan aksi, dengan niat dan usaha. Maka penting bagi setiap individu untuk menyadari bahwa dalam dirinya telah tersedia alat-alat pencipta masa depan, pikiran dan tangan yang siap digunakan. Namun, tak jarang kita sendiri meragukan kemampuan yang kita miliki. Kita menganggap ide-ide kita tidak cukup baik atau merasa tangan kita belum cukup terampil untuk mewujudkannya. Padahal, sejarah selalu menunjukkan bahwa mereka yang berani berpikir dan mencoba, meski berkali-kali gagal, adalah mereka yang akhirnya meninggalkan jejak besar. Pikiran yang diarahkan dengan keyakinan dan tangan yang digerakkan dengan kesungguhan akan menemukan jalan, bahkan di tengah keterbatasan. Masa depan tidak menunggu orang yang ragu-ragu, melainkan menghampiri mereka yang bertindak dengan kesadaran dan keyakinan. Dalam dunia yang semakin kompleks, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa gagasan saja tidak cukup. Ide-ide besar akan tetap menjadi angan kosong bila tidak disertai tindakan konkret. Demikian pula, kerja keras fisik tanpa arah akan menjadi sia-sia bila tidak dipandu oleh pemikiran yang jernih. Maka, keseimbangan antara berpikir dan berbuat menjadi sangat penting. Kita perlu merawat pikiran kita agar tetap tajam dan kreatif, sekaligus melatih tangan kita agar cekatan dan terampil. Dari sinilah lahir kemampuan untuk menciptakan, membangun, dan mengubah dunia, dimulai dari hal kecil, dari diri sendiri. Video ini akan mengajak Anda untuk menyelami lebih dalam hubungan antara pikiran dan tangan dalam menciptakan masa depan. Bukan hanya secara filosofis, tetapi juga praktis. Bagaimana kedua aspek ini saling menguatkan dan bagaimana kita bisa mengasahnya dalam kehidupan sehari-hari. Anda akan diajak merenung tentang peran gagasan dalam kehidupan, pentingnya tindakan dalam mewujudkan mimpi, serta bagaimana kita semua memiliki potensi untuk menjadi pencipta masa depan yang kita dambakan. Karena sesungguhnya, masa depan bukan milik mereka yang hanya berharap, tetapi milik mereka yang menggunakan pikiran dan tangan untuk menjadikannya nyata. Pikiran manusia adalah sumber dari semua ciptaan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, dari benda paling sederhana hingga teknologi paling canggih, semua bermula dari sebuah ide di dalam pikiran seseorang. Kreativitas tidak muncul begitu saja, melainkan lahir dari pengamatan, pengalaman, dan keberanian untuk membayangkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Pikiran adalah ruang tak terbatas di mana imajinasi, logika, intuisi, dan perasaan bekerja bersama untuk melahirkan kemungkinan-kemungkinan baru. Inilah sebabnya mengapa menjaga kejernihan dan keterbukaan pikiran menjadi sangat penting jika kita ingin menciptakan masa depan yang lebih baik. Pikiran memiliki kekuatan untuk melihat melampaui kenyataan saat ini. Ia mampu membayangkan dunia yang berbeda, merancang solusi dari masalah yang belum terjadi, bahkan menciptakan konsep yang benar-benar baru. Dalam setiap kemajuan manusia, dari penemuan listrik hingga kecerdasan buatan, ada peran besar pikiran sebagai penggerak awal. Tanpa daya pikir yang tajam, manusia akan terus terjebak dalam pola lama dan sulit beradaptasi terhadap perubahan. Kreativitas yang tumbuh dari pikiran yang bebas dan berani mengeksplorasi adalah bahan bakar utama untuk inovasi. Maka, masa depan sejatinya dibentuk pertama kali di dalam pikiran, jauh sebelum ia menjadi kenyataan yang bisa disentuh. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk melatih pikirannya agar terbiasa memunculkan ide-ide segar.
Membaca, berdiskusi, mengamati lingkungan, dan merenung adalah beberapa cara untuk mengasah daya pikir. Pikiran yang terus diasah akan semakin tajam, dan ketika ia digunakan dengan kesadaran, ia akan menjadi alat luar biasa dalam menciptakan visi masa depan. Jangan pernah meremehkan satu ide kecil yang muncul di kepala, karena bisa jadi itulah cikal bakal dari perubahan besar. Setiap pikiran yang diarahkan dengan maksud baik memiliki potensi untuk menjadi sumber inspirasi dan pembaruan, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi dunia. Jika pikiran adalah tempat di mana segala sesuatu dimulai, maka tangan adalah alat yang menjadikannya nyata. Tidak ada ide yang akan berarti jika tidak diwujudkan dalam tindakan. Tangan manusia, sejak zaman prasejarah, telah menjadi media untuk menciptakan alat, membangun tempat tinggal, melukis peradaban di dinding gua, dan kemudian mengembangkan teknologi yang kita gunakan hari ini. Segala bentuk kemajuan yang bisa dilihat dan disentuh adalah hasil kerja tangan, yang digerakkan oleh keyakinan dan niat dari pikiran. Tangan adalah simbol dari kerja keras dan dedikasi untuk mengubah ide menjadi realita yang memberi manfaat. Tangan tidak hanya mewakili kerja fisik, tetapi juga keterampilan, keahlian, dan ketekunan. Kemampuan tangan untuk menciptakan sesuatu tidak terjadi secara instan, tetapi melalui latihan berulang, kegagalan, dan pembelajaran terus-menerus. Seorang pelukis yang mahir, seorang tukang kayu yang ahli, atau seorang ilmuwan di laboratorium, semuanya mengandalkan tangan untuk menyusun, merangkai, dan membentuk. Maka, tindakan bukan hanya pelengkap dari pikiran, melainkan komponen esensial dalam proses penciptaan. Melalui tangan, segala imajinasi menjadi bisa disentuh, segala rencana menjadi bisa dijalankan, dan segala harapan bisa ditanamkan ke dalam realitas. Di era modern, penting untuk mengembalikan makna kerja tangan yang seringkali dilupakan dalam dunia serba instan. Meski teknologi telah memudahkan banyak hal, nilai dari keterlibatan langsung dalam mencipta tidak pernah hilang. Tangan yang terampil adalah kekuatan yang bisa mengubah ide menjadi inovasi nyata. Tidak cukup hanya bermimpi atau berpikir, dunia butuh tindakan. Dalam setiap proyek, bisnis, karya seni, atau perubahan sosial, tangan yang bekerja dengan sepenuh hati akan selalu membawa dampak. Maka, jangan ragu untuk mulai bertindak. Gunakan tangan Anda untuk membangun masa depan yang sebelumnya hanya hidup dalam bayangan pikiran. Dalam proses penciptaan masa depan, pikiran dan tangan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Keduanya harus saling mendukung dan bekerja dalam harmoni. Pikiran yang melahirkan ide perlu disalurkan melalui tangan agar bisa diwujudkan dalam bentuk nyata. Sebaliknya, tangan memerlukan arahan dari pikiran agar setiap tindakan memiliki arah dan tujuan yang jelas. Ketika keduanya bekerja bersama secara seimbang, maka terciptalah alur kreatif yang tidak hanya efektif tetapi juga penuh makna. Hubungan ini mirip dengan komposer dan pemain musik. Satu menciptakan melodi dalam kepala, yang lain memainkan nada hingga terdengar oleh dunia. Banyak gagasan brilian yang gagal memberikan dampak bukan karena kualitasnya buruk, tetapi karena tidak pernah dieksekusi. Di sisi lain, banyak pula upaya yang menguras tenaga tetapi hasilnya tidak optimal karena tidak disertai pemikiran yang matang. Dalam konteks ini, kerja pikiran dan kerja tangan adalah pasangan yang tidak terpisahkan. Mereka yang sukses menciptakan masa depan adalah mereka yang mampu menjaga keseimbangan antara merancang dan melaksanakan. Proses ini juga mengajarkan tentang pentingnya kesabaran, karena tidak semua ide bisa langsung diwujudkan. Diperlukan ketekunan dan kejelian dalam memilih waktu dan cara terbaik untuk bertindak. Kemampuan untuk mengkolaborasikan pikiran dan tangan bisa dilatih, dimulai dari hal-hal kecil dalam keseharian. Misalnya, saat memiliki ide untuk memperbaiki pola hidup, tidak cukup hanya memikirkannya. Harus ada tindakan nyata seperti menjadwalkan aktivitas, menyiapkan kebutuhan, dan melakukannya secara konsisten. Dengan terus mengasah hubungan antara berpikir dan bertindak, seseorang akan lebih mudah menciptakan perubahan yang berdampak. Dari situlah masa depan terbentuk, bukan karena kebetulan, tetapi karena hasil dari kolaborasi aktif antara dua kekuatan besar yang ada dalam diri manusia, yaitu kemampuan untuk membayangkan dan kemampuan untuk mewujudkan. Setiap perubahan besar dalam sejarah umat manusia selalu berawal dari satu ide kecil yang dikembangkan dan diwujudkan melalui tindakan nyata.
Tidak ada kemajuan yang terjadi secara tiba-tiba atau tanpa proses. Pikiran memberikan cetak biru dari visi yang ingin dicapai, sementara tangan menjadi alat yang mengukir jalan menuju realisasi visi tersebut. Dalam proses ini, ide bukan hanya sekadar gagasan pasif, melainkan benih perubahan yang harus dirawat dan dipelihara. Tindakan menjadi air dan sinar matahari yang membuat benih itu tumbuh. Tanpa tindakan, ide akan mati sebagai imajinasi kosong yang tak pernah menginspirasi siapapun. Dalam dunia nyata, tidak cukup hanya menjadi pemimpi. Masa depan tidak dibentuk oleh orang-orang yang hanya memikirkan apa yang mungkin, tetapi oleh mereka yang berani mengambil langkah dan menanggung risiko untuk mewujudkannya. Bahkan ide terbaik pun tidak akan mengubah apapun jika tidak dibarengi dengan keberanian untuk bertindak. Orang-orang yang berhasil menciptakan dampak besar adalah mereka yang menjadikan tangan mereka sebagai pelaksana ide-ide besar mereka. Mereka sadar bahwa setiap langkah kecil yang diambil menuju impian, meskipun tampak sepele, adalah bagian dari transformasi nyata yang membentuk kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Transformasi ide menjadi kenyataan juga menuntut ketekunan, adaptasi, dan kesediaan untuk belajar dari kegagalan. Tidak semua ide bisa langsung sukses pada percobaan pertama. Namun, tangan yang tidak berhenti bekerja dan pikiran yang terus memperbaiki diri akan membuat kemungkinan itu tetap terbuka. Dengan menyatukan keduanya, kita tidak hanya menciptakan sesuatu untuk hari ini, tetapi meletakkan fondasi untuk sesuatu yang lebih besar di masa depan. Inilah proses kreatif yang sejati, bukan hanya membayangkan dunia yang lebih baik, tetapi juga mewujudkannya dengan tangan kita sendiri, langkah demi langkah. Keberhasilan sejati dalam hidup tidak hanya ditentukan oleh seberapa cerdas seseorang berpikir, tetapi juga seberapa konsisten ia mampu bertindak. Integrasi antara kemampuan kognitif, yakni kekuatan pikiran, penalaran, dan strategi mental, dengan kemampuan fisik seperti keterampilan tangan, kedisiplinan, dan kerja nyata adalah kunci dari pencapaian jangka panjang. Banyak orang yang memiliki ide cemerlang, namun berhenti pada tahap wacana karena tidak memiliki kedisiplinan untuk mengeksekusinya. Sebaliknya, ada pula yang sangat rajin bekerja, tetapi tidak memiliki arah yang jelas karena tidak pernah melibatkan proses berpikir yang mendalam. Oleh karena itu, menggabungkan kekuatan pikiran dan tindakan nyata menjadi fondasi penting bagi keberhasilan yang berkelanjutan. Seseorang yang mampu mengintegrasikan antara berpikir dan bertindak akan lebih mudah menemukan ritme dalam hidupnya. Ia tahu kapan saatnya merencanakan, kapan saatnya bertindak, dan kapan saatnya mengevaluasi. Pola seperti ini bukan hanya membuat proses hidup menjadi lebih efisien, tapi juga jauh lebih bermakna. Karena keberhasilan bukan hanya tentang pencapaian materi, tetapi juga kepuasan batin saat menyadari bahwa apa yang dipikirkan bisa diwujudkan melalui kerja nyata. Dengan menggabungkan analisis logis dan tindakan konkret, seseorang bisa mengatasi berbagai hambatan yang muncul di sepanjang jalan menuju tujuannya. Setiap tantangan tidak lagi menjadi penghalang, melainkan bagian dari proses yang dapat dihadapi dengan strategi yang matang dan langkah yang terukur. Integrasi kognitif dan fisik juga menciptakan rasa tanggung jawab yang lebih besar. Ketika seseorang terlibat sepenuhnya dalam proses berpikir dan bertindak, ia tidak akan mudah menyalahkan keadaan atau orang lain atas kegagalannya. Ia paham bahwa hasil akhir adalah cerminan dari kualitas pikirannya dan intensitas tindakannya. Ini membangun mentalitas pemilik, bukan sekadar penonton dalam hidupnya sendiri. Dengan begitu, ia lebih siap menghadapi risiko, belajar dari kesalahan, dan memperbaiki diri tanpa berhenti. Integrasi ini bukan hanya menghasilkan pencapaian eksternal, tetapi juga membentuk karakter yang kuat, tangguh, dan siap menciptakan masa depan dengan penuh kesadaran dan kendali. Memiliki pikiran dan tangan sebagai alat mencipta bukan hanya anugerah, tapi juga tanggung jawab besar. Setiap orang memiliki kekuatan untuk menciptakan sesuatu yang berdampak, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi dunia di sekitarnya. Maka dari itu, penting untuk menyadari bahwa apa yang kita pikirkan dan lakukan hari ini akan menentukan seperti apa masa depan kita nanti. Menggunakan pikiran untuk menebar kebencian, atau menggunakan tangan untuk merusak, sama saja menyalahgunakan alat penciptaan yang seharusnya dipakai untuk kebaikan. Maka kesadaran moral dan tanggung jawab sosial menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses menciptakan masa depan yang lebih baik. Tanggung jawab ini bukan sesuatu yang dibebankan dari luar, tetapi tumbuh dari dalam diri seseorang yang memahami makna hidupnya.
Ia menyadari bahwa masa depan bukan sesuatu yang ditunggu, melainkan diciptakan secara aktif. Setiap keputusan yang diambil, setiap kata yang diucapkan, dan setiap tindakan yang dilakukan, semuanya memiliki konsekuensi. Maka dari itu, berpikir bijak dan bertindak dengan integritas menjadi bagian penting dari proses penciptaan. Tanggung jawab juga berarti berani memperbaiki ketika salah, tidak lari dari kenyataan, serta terus belajar dan berkembang. Inilah bentuk kedewasaan dalam mencipta, bukan hanya soal hasil, tetapi bagaimana proses itu dijalani dengan kesadaran penuh. Menciptakan masa depan berarti juga membangun warisan bagi generasi berikutnya. Apa yang kita tanam hari ini melalui pikiran dan tangan akan menjadi bekal bagi orang lain di masa mendatang. Maka, tanggung jawab tidak hanya berhenti pada diri sendiri, tetapi juga menjangkau keluarga, komunitas, hingga bumi tempat kita hidup. Dengan memahami betapa besar kekuatan yang kita miliki, kita akan lebih berhati-hati dan penuh pertimbangan dalam menggunakan pikiran dan tangan kita. Karena sejatinya, masa depan yang baik bukan hanya tentang apa yang kita inginkan, tetapi tentang apa yang kita wujudkan secara sadar, bertanggung jawab, dan penuh kasih terhadap kehidupan. Dari uraian sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa pikiran dan tangan adalah dua elemen penting yang saling melengkapi dalam proses penciptaan masa depan. Pikiran memberi arah melalui gagasan, visi, dan strategi. Sementara tangan menjalankan misi tersebut dalam bentuk tindakan nyata yang dapat dilihat dan dirasakan hasilnya. Tanpa pikiran, tindakan akan kehilangan arah. Sebaliknya, tanpa tindakan, pikiran akan menjadi sia-sia. Keseimbangan dan kolaborasi antara keduanya akan melahirkan perubahan positif yang berdampak besar, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam skala yang lebih luas. Disitulah letak kekuatan sejati manusia, bukan hanya dalam kemampuan untuk bermimpi, tetapi juga dalam keberanian untuk mewujudkannya. Sebagai penutup, mari kita renungkan bahwa masa depan tidak datang dari luar, tetapi tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap upaya yang kita lakukan hari ini akan membentuk hari esok. Kita semua dibekali alat yang sama, pikiran untuk merancang dan tangan untuk membangun. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap menggunakannya dengan bijak dan bertanggung jawab? Jika iya, maka tak ada batasan bagi apa yang bisa kita ciptakan. Masa depan bukanlah misteri yang menunggu untuk dipecahkan, melainkan hasil dari keberanian kita untuk berpikir dan bertindak sekarang.